Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Fabio Asifa dengan NPM 22120401. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case pelayanan rawat jalan rumah sakit Injilin. Yaitu di sini yang pertama yaitu uh, pasien melakukan pendaftaran. Selanjutnya petugas pendaftaran menginput atau mencetak pendaftaran pasien. Selanjutnya pasien dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Dan di sini terdapat input dari pemeriksaan yaitu pencarian data pemeriksaan pasien oleh dokter. Dan ini juga ada output dari menambahkan data pemeriksaan pasien oleh dokter. Selanjutnya pasien melakukan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter. Dan di sini ada extend teks pemeriksaan penunjang yang dilakukan oleh pemeriksaan penunjang. Selanjutnya pasien melakukan pembayaran yang data pemeriksaannya semuanya itu dari pemeriksaan penunjang. Dan pembayaran ini yang dilakukan pasien itu dilakukan pada pasien. Dan selanjutnya yaitu pasien diberikan resep obat oleh dokter. Dan di sini juga ada input setelah pemberian resep obat, pasien akan mengambil obat yang diberikan oleh apoteker. Dan yang terakhir yaitu petugas RMIK melakukan penginputan data tindakan, data dokter, dan obat pada pasien. Dan di sini ada use case description. Yang pertama yaitu nama use case-nya yaitu pelayanan rawat jalan di rumah sakit. Kemudian aktornya ada pasien, petugas, pendaftaran, dokter, pemeriksaan penunjang, kemudian kasir, apoteker, dan petugas rekam medis. Dan untuk tujuannya sendiri yaitu mengobati pasien dan pembuatan rekam medisnya. Dan untuk preconditionnya itu data pasien itu belum terdaftar. Selanjutnya ada post condition yang dimana ada 3 yaitu resep obat diberikan, pasien terobati, kemudian pembuatan rekam medis dan ada normal flow yang pertama yaitu di pasien melakukan pendaftaran, kemudian petugas pendaftaran menyebutkan data pasien dan melakukan pendaftaran. Dan selanjutnya pada kolom dokter yaitu yang ketiga dokter melakukan pemeriksaan. Dan selanjutnya dokter melakukan tindakan medis. Selanjutnya pemeriksaan penunjang, langkah kelima, pemeriksaan penunjang diberikan kepada pasien setelah melakukan tindakan medis. Dan langkah keenam, pemeriksaan penunjang melakukan tes pemeriksaan penunjang pada pasien. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang memberikan tagihan pembayaran kepada kasir. Kemudian untuk langkah yang ke-8 di kolom dokter yaitu dokter memberikan resep obat. Selanjutnya akan didistribusikan ke kasir, yaitu kasir memberikan tagihan pembayaran, kemudian pasien melakukan pembayaran. Selanjutnya pada kolom apoteker memberikan obat kepada pasien, dan di mana pasien akan melakukan pengambilan obat. Dan yang terakhir sebagai tujuan atau goals pada use case ini, petugas RMIK melakukan pembuatan rekam medis. Dan untuk alternatif flow, pada proses 3, jika A, pasien diperiksa dalam keadaan sehat, maka dokter tidak melakukan tindakan medis dan tidak melakukan tes pemeriksaan penunjang pada pemeriksaan ini. Jika pasien saat dilakukan tindakan medis meninggal, maka ini tidak ada. Dan selanjutnya pada proses 4, jika A, pasien tidak terselamatkan, maka dokter tidak melakukan pemberian resep obat. Jadi, pada pemeriksaan tunjang yang ini,
jika pasien tidak terselamatkan, maka dokter tidak akan memberikan resusitasi. Dan itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.